Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat, karena kasih Tuhan yang begitu indah selalu nyata di dalam kehidupan kita. Bersyukur dan bersyukurlah. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca, mari satu dalam doa. Selalu kami datang padamu Tuhan, karena kami tahu hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Firman-Mu kami rindukan, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 19. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah, aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana mestinya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Meski pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Saudara, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita, Dia yang akan menjadi gembala dombanya. Saudara-saudara, ada ungkapan bijak mengatakan, pemimpin yang baik adalah pemimpin sadar bahwa ia adalah seorang pelayan dan bukan penguasa. Tugas seorang pemimpin adalah mengayomi, melindungi, dan peka terhadap kehidupan orang yang dipimpinnya. Kalau dia seorang pemimpin umat, maka dia harus tampil sebagai gembala, memelihara, merawat. Bahkan ada saatnya di mana gembala harus berkorban karena dombanya. Ketika Yehezkiel saudara dipanggil, umat Allah yang berada di pembuangan sedang mengalami krisis iman. Mereka tidak hanya melanggar perintah Tuhan, tetapi bahkan meninggalkan Tuhan dan mengabaikan perjanjiannya. Kondisi itu justru semakin diperburuk dengan perilaku para pemimpin mereka yang tidak peduli lagi dengan umat yang digembalakannya. Mereka sibuk dengan urusan dan kepentingan mereka sendiri.
Mereka dengan penuh keserakahan memeras bangsanya sendiri, sehingga umat yang lemah dan menderita semakin lemah dan tak berdaya. Saudaraku, Tuhan menyesal melihat perilaku para gembala yang dipilihnya sendiri untuk menggembalakan umatnya. Maksud Tuhan memilih mereka adalah untuk merawat dan memelihara, bahkan membela umat yang sedang tertindas. Tetapi justru merekalah yang memeras dan menindas. Dapat dibayangkan bagaimana umat Israel menanggung penderitaan sementara mereka berada di pembuangan. Untuk itulah saudara, melalui nubuatan yang disampaikan Yehezkiel, umat diberi penghiburan dan bahkan pengharapan untuk segera mendapat pembebasan, bahwa Tuhan akan segera mengambil alih peran gembala untuk menggembalakan sendiri umatnya, dan para pemimpin yang telah berbuat jahat bagi umatnya akan mendapat hukuman. Dia gembala kita. Ketika dia menjadi gembala kita, hidup kita terjamin dalam kasih-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan, meteraikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau tetap menyayangi kami dan kami bersyukur. Peliharakanlah kami, peliharakanlah keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami Tuhan berkati. Damai sejahtera dan sukacita-Mu biarlah mengambil bagian dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tahu pergumulan-pergumulan umat-Mu, saudara-saudara kami yang mendengar renungan harian ini. Ada yang sakit, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Ada yang berduka, biarlah Engkau menjadi penghibur sejati untuk menopang agar tetap tegar dan teguh. Ada yang bergumul dengan kebutuhan ekonomi, Tuhan bukakan jalan. Bergumul dengan pendidikan, topanglah Tuhan, kuatkan untuk terus setia belajar dengan baik. Dengan masalah-masalah yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, Tuhan tahu pedihnya hati kami, dalamnya pergumulan kami. Tetapi Engkau gembala yang baik, akan mengantar kami ke tempat yang tenang dan teduh, sehingga setiap pergumulan kami dapat kami lewati dalam kekuatan dan cinta kasih Tuhan. Ketika kami merasakan sukacita, sempurnakan sukacita kami. Tuhan berkati para orang tua kami dalam usia emas. Tuhan tolong mereka, biar mereka selalu sehat, bahagia, bersyukur dan bersyukur hanya di dalam Tuhan, agar mereka menikmati masa tua ini dengan terus menyaksikan sukacita dan kemuliaan daripada-Mu. Dan ada banyak saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Tuhan jamah mereka semua. Tuhan pulihkan mereka dan berikan sejahtera-Mu, agar mereka selalu mendengarkan renungan ini dan firman-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami, membuat kami tegar menghadapi hidup ini. Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati para pelayan-Mu, dan lindungi kami semua. Antarlah kami ke tempat yang teduh, karena Engkau gembala yang agung, yang terus mengasihi kami. Sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami. Semua kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Syukur kita semua boleh mendengarkan firman Tuhan. Tetaplah menikmati kehidupan ini dengan bahagia dan terus bersyukur kepada Tuhan. Dia baik, Dia gembala yang memelihara kita. Tuhan memberkati.